Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang ketemu dengan keinginan kita, maka pada malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang insya Allah berkumpulnya kita dalam momen seperti ini adalah pembuktian kita atas doa kita. Saya membahasakan demikian dikarenakan saya yakin bahwa kita senantiasa berdoa kepada Allah, yang salah satu doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin rahimakumullah, doa itu harapan, bukan lamunan. Jadi ketika kita berdoa, maka sesungguhnya kita sedang berharap, bukan sedang melamun. Maka ketika kita berdoa, di antaranya dengan doa tadi, kita itu sedang berharap agar Allah memberikan kehasanahan untuk kita di dunia ini, kehasanahan di akhirat, dan memelihara kita dari siksa neraka. Amin. Nah, karena doa itu memiliki makna berharap, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu harus sama, harus sesuai dengan doa kita. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah saya ke Jakarta, tapi kita berjalan menuju ke Surabaya. Itu bukan sedang berharap, bukan sedang berdoa, tapi sedang melamun. Bahkan kerengaherian Allah. Nah, itulah maksudnya. Karena kita berdoa dengan doa itu, kita mengharapkan kita mendapatkan kehasanahan di dunia, di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala kita harapkan akan memelihara kita dari siksa neraka, maka mau tidak mau, ya, sebagai wujud pembuktian atas doa kita itu, maka kita itu harus menjadi orang-orang yang senantiasa dituntut untuk mencari ilmu. Hal ini antaranya dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kuasailah dunia itu dengan ilmu. "Man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, kuasai akhirat itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka kuasai keduanya itu dengan ilmu. Saya katakan tadi, ketika kita ada pada kajian seperti ini atau kajian apapun itu yang hakikatnya kita itu sedang mencari ilmu, maka itu adalah jembatan bagi kita untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagaimana ditugaskan kepada saya untuk mengisi kajian yang berkaitan dengan Quran, saya bahasakan tadabbur Quran.
Yang kedepannya insya Allah kita akan mentadaburi surat-surat pondok yang ada di dalam Al-Quran di juz'an. Nah, tapi sebelum kita memulai ke sana, saya ingin sekali untuk memukaddimahi kajian kita ke depannya itu dengan kajian kita di hari ini dan mungkin sekitar 1 kali kajian ke depan. Saya ingin menyampaikan yang hakikatnya juga ini merupakan tadabbur kita terhadap Al-Quran, tadaburnya terhadap surat 1 ayat 2, yaitu ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Di muqaddimah tadi saya menyampaikan sepenggal ayat yang ada di dalam surah 3 ayat 79. Di surat itu Allah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa ma kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani bima kuntum tu'allimuna kitab, dikarenakan kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dikarenakan kalian mempelajarinya. Jadi orang rabbani, orang yang berketuhanan versi Allah itu dalam surah 3 ayat 79 itu yaitu orang yang memiliki 2 aktivitas. Aktivitasnya itu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Dan ketika ayat ini dikaitkan dengan surat 1 ayat 2 yaitu ayat Alhamdulillahirabbil alamin, pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin kita menemukan kata yang kurang lebih sama dengan kata robbaniin, yaitu kata rob. Yang kata rob ini memiliki banyak makna. Di antara sekian makna yang ada pada kata rob itu maknanya yaitu pendidik, pembina. Makanya kata yang beririsan dengan kata rob itu yaitu kata tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan dan pembinaan. Saya memukadimahi pertemuan kita ke depan itu dengan ayat ini dikarenakan saya berpemahaman bahwasanya pertemuan-pertemuan kita ke depannya itu adalah pertemuan-pertemuan yang tidak lepas dari konteks pembinaan atau pendidikan itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Apa yang jadi objek dari pendidikan di dalam Islam? Kalau kita melihat berbagai macam dalil yang ada di Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan menemukan bahwasanya objek pendidikan atau objek pembinaan itu mencakup yang pertama adalah akal kita. Nah, akal kita. Sananya itu tentu yang berkaitan dengan akal itu adalah pemahaman kita. Dari manakah kita memulai agar akal kita itu memahami tentang agama ini, tentang kebenaran? Allah dalam surah Al-Insan berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari sesuatu yang belum berbentuk apapun yang kelak kami akan menguji mereka. Karena Allah kelak akan menguji kita, maka Allah faja'alnahu, Allah menjadikan buat manusia itu sami'an basira, telinga dan mata. Ada yang tahu kenapa Allah tidak mengatakan mata dulu dan kemudian telinga? Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang maha tahu tentang proses penciptaan kita di dalam rahim ibu kita. Allah mengatakan kami menjadikan buat manusia itu telinga dan mata karena memang proses penciptaan kita di rahim ibu kita itu dimulai dengan setelah nutfah segala macam itu ini. Kemudian jadilah telinga kita dan kemudian mata kita. Bukan mata kita dulu terjadi dan kemudian telinga, tapi telinga dan kemudian mata.
Nah ayat ini kalau kita kaitkan, ya, faja'alnahu sami'an basira. Ayat ini kalau kita kaitkan dengan objek pembinaan yang pertama itu adalah ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, hakikatnya apapun yang diketahui oleh akal kita, apapun yang diketahui oleh otak kita itu merupakan hasil dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita kan karena belum pernah mendengar dan melihat ada ikan paus di langit, maka otak kita itu tidak pernah memikirkan ikan paus di langit. Ya kan? Hah? Karena otak kita, karena mata kita, telinga kita itu tidak pernah mendengar ada kapal laut ya, di langit kedua, maka kita pun tidak pernah memikirkan kapan saya bisa naik kapal laut dari langit kedua. Tidak. Nah, makanya Masya Allah, ketika kita ada di kumpulan seperti ini, di majelis seperti ini, dalam konteks mempergunakan telinga kita dan mata kita dengan saudara sekalian melihat saya, ya, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu selanjutnya akan masuk ke dalam akal kita. Dalam konteks itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertamanya itu, ayat yang pertamanya itu adalah Iqra, bacalah. Tujuan membaca, tujuan akal kita memiliki sesuatu itu tiada lain agar kita itu paham. Karena hakikatnya hadirin rahimakumullah, ketika kita mendengar, ketika kita melihat yang baik-baik dan kemudian otak kita itu memikirkan yang baik-baik, segala sesuatu yang ada di dalam otak kita itu akan turun ke hati kita. Sama ketika telinga kita mendengar yang buruk-buruk, mata mendengar yang buruk-buruk, otak kita pun akan memikirkan yang buruk-buruk. Dan apa yang dipikir otak kita itu akan turun ke hati kita. Padahal di hati kita itu tidak pernah berhenti pertarungan abadi antara hak dan batil yang Allah sampaikan dalam surah Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dua petarung yang senantiasa bertarung di dalam hati kita itu, ya memiliki kurang lebih kekuatan yang sama, kebaikan dan keburukan, insya Allah kekuatan kebaikan itu akan bisa mengalahkan kekuatan keburukan ketika suplai yang dari kepala kita itu adalah kebaikan dan kebaikan. Maka kekuatan kebaikan itu insya Allah akan bisa mengalahkan kekuatan keburukan di dalam hati kita. Insya Allah alhamdulillah. Karena ini menjadi objek tarbiyah Islam. Bahkan Masya Allah, ya, Barat itu kan berhutang sama kita. Ya. Di Eropa sana ada 2 negara minimalnya yang memahami bahwa ketika kita menginginkan anak kecil itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, katanya. Minimalnya seorang anak kecil itu sampai usia 6 tahun harus ada dalam memorinya itu sekitar 13.000 kosakata. Dan kebanyakan anak kecil di dunia ini termasuk di negara kita kebanyakan itu hanya 7.000 kata. Ini kata orang barat yang dunia ahli pendidikan itu, ya yang ahli dunia pendidikan itu, jika memiliki memori tentang kosakata itu sebanyak 13.000 kosakata, seseorang itu insya Allah ke depannya akan memiliki kecerdasan yang hebat. Coba, kenapa dahulu ya, orang-orang soleh dari agama kita itu memiliki anak-anak yang hebat? Ya, yang jadi jawabannya karena rata-rata orang-orang soleh dahulu itu mendidik anaknya dari usia kecil. Umur 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Seseorang itu ketika sudah hafal Quran, dia itu dalam otaknya sudah ada 77.000 kata. Lahir kan Ibnu Sina-nya lah. Lahir kan ya, para muasis, ya, para peletak dasar ilmu pengetahuan modern, para saintis dari kita. Karena perhatian orang tuanya yang soleh-soleh, yang ulama-ulama terhadap anaknya yang dimotivasi oleh Islam, yang secara ya dahulu tidak dikatakan demikian, ya, akan menjadi cerdas ketika hafal segala macam itu enggak. Ya.
Tapi secara alami seperti itu, dan kesenian itu kemudian tidak ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi objek pembinaan Islam itu ini. Ya, ini tapi cek bahasa Sundana ulah sina nyangkrung. Pengetahuan yang sampai ke kita itu jangan didiemin di otak kita, tapi pengetahuan ini pengetahuan yang diupayakan untuk diturunkan ke hati kita. Nah, yang kedua, hadirinallah, objek tarbiyah Islamiyah, objek pendidikan Islam yang kedua itu adalah hati. Kita yang alhamdulillah rajin mengaji, di antaranya kajian-kajian yang kita ikuti yang alhamdulillah sudah masuk ke benak-benak kita, apakah ilmu-ilmu itu ilmu yang sudah kita upayakan untuk senantiasa diturunkan ke hati kita, ya, yang jadi ukurannya di antaranya adalah apakah kita merasa hati kita itu hati-hati yang sehat atau hati-hati yang berpenyakit. Ukurannya adalah ulama mengatakan seseorang itu memiliki hati yang berpenyakit di antaranya ketika dia itu tidak merasa menyesal ketika tidak melakukan suatu kebaikan. Ya, komunitas kita biker subuh identik subuhnya itu jangan mau ketinggalan sholat subuh di masjid. Nah, apakah kita misalnya kalau tadi kita ketinggalan sholat subuh di masjid, ada perasaan menyesal atau enggak? Nah, dan bahkan kalau memungkinkan ke depannya itu karena hasil tarbiyah ini, ya perasaan menyesal itu jangan hanya karena tidak sholat masjid, tapi kemarin malam saya itu ketinggalan qiyamul lail atau enggak? Atau sehari kemarin saya itu ketinggalan membaca Al-Quran atau enggak? Kalau ketinggalan, kalau terlewatkan, kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran, kita tidak qiyamul lail, apalagi kita tidak mengerjakan sholat subuh dan kemudian kita tidak merasa menyesal, nah, ini pertanda hati kita itu. Atau kita lihat apakah hati kita itu berpenyakit atau tidak, di antaranya termasuk ketika kita melihat orang lain, menilai orang lain walaupun menilainya jangan dengan satu kali. Ya, di antaranya dengan apa yang keluar dari lisan kita. Ada maukumullah, seorang ulama menganalogikan hati itu dengan kuali, dengan wazan, dengan katel. Adapun lisan kita itu dengan gayung. Dan katel yang merupakan analogi dari hati itu adalah katel yang memiliki isi, dan isinya itu senantiasa diambil oleh gayung. Jika yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan-kebaikan, berarti isi wajan itu adalah baik. Namun jika yang keluar dari lisan kita itu adalah keburukan-keburukan, karena ini adalah gayung, ya, maka berarti isi wajan itu adalah buruk. Ini kalau kedepannya, karena kalau terlalu didetailkan pun waktunya tidak akan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang menjadi job objek atas pembinaan yang Islami itu adalah jasad kita, fisik kita. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi kita, bahwa jika kita diawali dengan ininya tertarbiyah dengan baik, ya, dan diturunkan perlahan-lahan dan terus-menerus ke dalam hati kita, sehingga hati kita itu menjadi hati yang baik, maka insya Allah selanjutnya kita akan menjadi orang-orang yang memiliki jasad yang baik. Kenapa? Karena hadirin rahimakumullah,
orang yang tertarbiyah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada tentu pemahamannya baik, hatinya baik, beliau juga memiliki jasad yang baik, jasad yang sehat, jasad yang kuat. Ya. Beliau itu sampai usia 63 tahun sampai meninggalnya itu hanya 2 kali kan sakit. Hanya 2 kali sakit. Dan Masya Allah beliau itu di usia 53-an kalau tidak salah, ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Kan perang Ahzab itu perang yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bertahan, tidak menyerang, bertahan di Madinah. Di belakang kota Madinah ini cadas dan hutan dan kebun kurma yang lebat, sehingga tidak memungkinkan musuh itu akan masuk ke sana dengan kuda, onta dan lain sebagainya. Nah, maka untuk bisa bertahan itu ada usul dari Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perang bertahan, perang kota, dan kemudian kita menggali parit di sekitar Madinah, artinya di sebelah depan. Dan parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu bukan parit kecil. Tapi parit ini lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, jarak jauhnya, panjangnya itu 20 kilometer. Dan Masya Allah, ketika para sahabat diantara menemukan masalah karena tanah yang digali itu tanah bercadas, kalau cadasnya itu cadas-cadas yang besar, mereka kemudian tidak mampu untuk menghancurkannya, maka mereka itu memanggil Rasulullah. Dan Rasulullah itu dikatakan sebagai orang yang tertua saat itu. Karena apa? Karena dia tertarbiyah dengan tarbiyah Islam. Ya Masya Allah, Islam secara tersurat dan tersirat mengatakan bahwa ya, untuk bisanya kita memiliki jasad yang sehat itu kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya kami itu kaum yang tidak makan sebelum kami itu lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Ya, pengertian lain dari tidak berlebih-lebihan. Ulama kemudian mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan itu yaitu kita tidak makan, kalau ukuran sekarang itu ya tidak makan protein yang lebih dari yang takarannya, tidak makan karbohidrat melebihi takarannya, tidak makan lemak melebihi takarannya. Kan hakikatnya yang menjadi penyebab penyakit-penyakit itu karena kelebihan-kelebihan makanan itu. Nah, kalau kita mengikuti aja perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini, maka insya Allah kita akan memiliki jasad yang sehat. Dan ini sebagai bukti bahwasanya kita itu menjadi orang yang terdidik dengan didikan Islami, yang hakikatnya pendidikan Islami itu objeknya adalah itu tadi. Dan kemudian hadirin selanjutnya, dengan seperti apa, dengan cara apa Allah mendidik kita. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang tidak berdiri sendiri. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin diteruskan dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim yang kata ulama. Kata Ar-Rahmanir Rahim itu merupakan cara pendidikan di dalam Islam yang kemudian disebut dengan istilah targhib. Barat itu membahasakan targhib itu yaitu care, wortel. Targhib itu pemberian harapan, mengiming-iminya pahala, busyra, ya. Kemudian rahmat Allah, kemudian surga. Itu adalah targhib.
Dan hakikatnya kita akan mau beraktivitas untuk melakukan suatu aktivitas apapun itu aktivitasnya, di antaranya karena adanya targhib, adanya pemberian arahan. Saya yakin bahwa kalau saya berkata saat ini kepada kalian semua, begitu kelar pengajian ini, saya minta agar kalian berjalan ke Tasik sana yang jaraknya sekitar 20 km dari sini, dan saya itu tidak menjanjikan apa-apa. Saya yakin Anda semua itu tidak akan termotivasi untuk pergi ke sana. Capek-capek. Tapi kalau saya menjanjikan kepada kalian, kalau kalian mau pergi ke Tasik pada malam ini, saya menjanjikan kepada kalian ketika kalian sampai di Tasik ada uang buat per orangnya itu sebanyak 10 juta. Insya Allah Anda semua itu akan termotivasi. Kecuali kalau Anda menganggap duit 10 juta itu bukan. Nanti alhamdulillah, setelah ayat Alhamdulillahirabbil alamin yang diikuti oleh ayat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu targhib atau carrot, ya, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan tentang cara pembinaan di dalam Islam setelah targhib itu, yaitu tarhib. Tarhib itu ancaman. Dan Barat membahasakan tarhib itu dengan stick. Jadi kalau Anda tidak mau saya iming-imingi dengan wortel, dengan carrot, dengan duit, dengan pahala, dengan busro, ya, untuk pergi ke Tasik, kalau Anda tidak mau juga, maka saya letakkan pistol saya itu di pelipis Anda. Ya. Insya Allah akan pergi. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala di antaranya memerintahkan kepada kita dengan mengiming-imingi pahala, dengan mengiming-imingi kita akan mendapatkan dunia ini ketika kita ada dalam ketaatan kepada Allah. Banyaklah contohnya Turki ya. Nah, belum lama ini kan menemukan kilang gas yang Masya Allah banyak banget. Di antaranya bisa jadi karena mereka itu sekarang sholat subuh di masjid mereka itu sepenuh ketika mereka sholat Jumat. Mereka mendapatkan berbagai masalah, tapi Allah menjanjikan ketika mereka itu menjadi orang yang takwa, ketika kita itu menjadi orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Menjanjikan akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan ketika kita tidak punya apapun, yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki kepada mereka itu dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita takwa. Takwa itu kan ya responnya kita terhadap pembinaan Islam. Setelah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan busyra, ditarghib, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mentarghib kita. Dan Rasulullah, apa kaitannya antara ayat Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim itu seperti itu tadi, dengan Maliki Yaumiddin itu targhibnya? Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pembinaan Islam? Nah, alhamdulillah, tujuan pembinaan Islam itu yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ulama mengatakan bahwa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah ayat yang telah membuat manusia sealam dunia ini. Golongkan ayat ini manusia ke sealam dunia ini ke dalam 5 golongan. Dan kita yang tertarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah itu mudah-mudahan kita itu ada pada golongan yang pertama, yaitu golongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, golongan yang hanya beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah.
Karena selain dari golongan yang beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah itu juga ada golongan lain. Yang kedua, golongannya itu adalah golongan yang ibadah kepada Allah tapi kepada selain Allah pun ibadah. Dan meminta pertolongannya itu hanya kepada Allah. Itu kelompok yang kedua, golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang ibadahnya hanya kepada Allah tapi meminta pertolongannya kepada Allah iya dan kepada selain Allah pun iya. Dan kelompok keempat itu yaitu kelompok yang ibadah kepada Allah iya, kepada selain Allah pun iya, meminta pertolongan kepada Allah iya dan meminta pertolongan kepada selain Allah pun iya. Itu kelompok yang keempat. Dan kelompok yang kelima itu yaitu kelompok yang tidak ibadah kepada Allah, ibadahnya itu kepada selain daripada Allah. Dan tidak meminta pertolongan kepada Allah karena meminta pertolongannya itu kepada selain daripada Allah. Nah, kita yang tertarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah itu harusnya ada pada kelompok yang pertama. Jangan sampai ada pada kelompok-kelompok selain daripada kelompok yang pertama. Masya Allah, hadir kelompok. Dan tuntutannya agar ada pada kelompok yang pertama itu enggak kecuali udkhulu fis-silmi kafah. Ya contoh gampangnya lah. Kenapa kita tidak bisa sholat malam? Kenapa kita tidak bisa tadarus Quran antara sholat malam dan subuh? Tadarus dulu dan kemudian sholat. Bahkan kenapa kita ketinggalan sholat subuh? Karena diantaranya kita tidak mengikuti hidayah ya secara kafah. Salah satunya di antara hidayah secara kafah itu kitanya enggak mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasul itu ya, kenapa beliau itu bisa bangun sekitar jam 12-an ya, jam 12-an kan setengah malam. Karena beliau itu bisa bangun lebih awal, tidurnya lebih awal. Lah kita kalau tidurnya lebih akhir, bangunnya lebih akhir. Ya, berarti hidayah Rasulullah terkait dengan cara tidurnya itu tidak kita ikuti. Ya, berujung kepada ketidakmauan kita, ketidakmampuan kita untuk mengikuti hidayah-hidayah yang berikutnya. Nanti alhamdulillah. Ya. Kalau kita berbuat kebaikan itu insya Allah akan berlanjut dengan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Sama ketika kita berbuat ketidakbaikan pun akan berlanjut kepada ketidakbaikan berikutnya. Kecuali kalau kita taubat. Dalam surah Hujurat Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jauhilah oleh kalian itu yang namanya prasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Ya, kalau kita itu sudah memiliki prasangka dan kemudian kita ikuti prasangka itu, maka yang berikutnya kita akan tajasus, akan mencari-cari kesalahan orang yang kita persangkain buruk. Geus nyangka goreng kasih A. Geus nyangka goreng ya, bakal ditetangan ku urang teh kesalahan si A. Artinya keburukan itu akan melahirkan keburukan. Dan setelah kita ketahui kesalahan si A, ya, Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau itu saling menggibah. Biasanya kan gitu. Karena kita sudah bersangka buruk, kita mencari-cari kesalahan orang yang kita sangkain buruk. Setelah kita temukan kesalahannya, kita omongin kepada orang lain. Agar apa? Agar persangkaan kita itu tidak dipandang salah oleh orang lain. Bener sih akamanya yang kanan.
Tidak bisa tidak agar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak bisa tidak kecuali kitanya itu harus udkhulu fi silmi kafah. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di kajian malam Senin itu ya, terus-terusan hadir, terus-terusan ada dalam proses untuk bisa masuk ke dalam Islam. Amin. Nabiullah, kalau tujuan dari tarbiyah Islamiyah itu agar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, iyyaka na'budu itu kewajiban bagi kita. Ibadah itu adalah kewajiban bagi kita, sedangkan bagi Allah diibadahi itu adalah hak. Setelah kita melakukan kewajiban iyyaka na'budu, kita baru memiliki hak wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Setelah bekerja baru punya hak untuk meminta. Kalau bagi Allah iyyaka na'budu diibadahi itu adalah hak, wa iyyaka nasta'in adalah kewajiban. Setelah Allah diibadahi oleh kita, Allah itu memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang kita minta. Makanya ketika kita minta ini, tapi kemudian kok belum Allah berikan, bisa jadi karena kita ibadahnya belum benar. Kok Allah tidak melakukan kewajibannya memenuhi permintaan kita, karena hak Allahnya tidak Allah terima dengan benar dari kita. Atau terkadang kita ketika kita bicara tentang ibadah itu baru berbicara tentang ibadah-ibadah ritual. Padahal lapangan penghambaan itu, lapangan ibadah itu tidak kelar dengan hanya kita melakukan sholat, kita saum, kita zakat, kita naik haji. Karena kalau hanya itu masih berkaitan dengan salah satu dari 5 tujuan diturunkannya syariat. Yang satu adalah hifdzuddin. Karena kalau seperti itu kita itu baru menjalankan hal itu. Padahal ada lapangan ibadah yang lainnya. Lapangan ibadah yang lainnya terkait dengan mal, hifdzul mal. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara harta. Maka ketika kita berupaya untuk memelihara harta kita, maka hakikatnya kita itu sedang melakukan ibadah kepada Allah. Tidak hanya memelihara harta, bahkan mengembangkan harta. Makanya kan agar harta manusia itu bisa terpelihara, Allah itu memberikan sanksi yang keras terhadap pencurian, terhadap perampokan, terhadap korupsi, terhadap riba. Dalam hadis itu kan yang namanya riba, yang insyaallah uang dari hasil riba 1 dirham, kata Rasulullah, 1 dirham nilainya sama dengan menjinahi, diantaranya menjinahi ibu kita, 1 dirham. Kalau seseorang bekerja di bank dan seharinya itu mendapatkan gaji ya, sebesar 50 dirham, kalkulasinya kurang lebih berarti orang itu telah 50 kali sehari menjinahi ibunya. Karena dari 1 dirham itu ya, kursnya 1 dirham itu kursnya yaitu menjinahi orang tua kita. Nah, agar harta kita itu terpelihara, maka Allah itu melarang ya, segala sesuatu yang akan bisa merusak harta, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengembangkan harta kita. Makanya Allah mensyariatkan infak, sedekah. Insyaallah jazakumullah. Hayang beunghar teh. Kita ingin kaya itu bukan karena ingin punya rumah yang banyak. Ingin kaya itu bukan berkaitan dengan mikirin isi rumah, mikirin isi kulkas, mikirin isi garasi, mikirin isi ATM. Tapi kita ingin kaya itu karena kita itu ingin sedekah sebanyak-banyak.
Sedekah itu ketika kita kaya, kita punya materi yang banyak, insya Allah kita itu akan bisa melakukan kebaikan yang diantaranya tidak bisa dilakukan oleh ustadz yang miskin. Kalau kita punya uang yang banyak dan kemudian kita sedekah, kita ingin mendapatkan kebaikan dari uang kita itu, kebaikan ngajar misalnya, gampang. Undang aja ustadz, suruh ceramah, ustadznya kita ongkosin, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dengan ustadz itu. Kalau kita punya uang banyak, kita ingin perang tapi tidak bisa ke sana, gampang. Kita beliin aja kuda-kuda untuk dipergikan ke sana, diberangkatkan ke sana. Kita beli aja senjata-senjata untuk diberangkatkan ke Palestina misalnya atau kemanapun. Insya Allah kita tidak berperang, tapi kita itu mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang berperang. Semangat menyangan duit deh. Bukan tujuan, bukan duit. Lapangan ibadah yang berikutnya hadirinillah jangan dipahami karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menghambakan diri. Penghambaannya itu bukan hanya di masjid saja, tadi kan di pasar. Cara mencari uang itu di pasar, penghambaan bisa kita lakukan di sana. Hal lain yang berkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lapangannya itu ada pada hifdzun nafs, memelihara jiwa. Karena jiwa itu harus terpelihara, maka Allah melarang kita melakukan sesuatu yang akan merusak jiwa seseorang. Sehingga dengan itu Allah dengan tegas memberikan satu aturan yang disebut dengan kisos. Jadi itu diantaranya agar kita itu jangan nganggap remeh loh, ingin nyintrik jelema, ingin nampar orang, ingin nendang orang. Kalau kita itu tidak mau diperlakukan hal yang sama. Bahkan kan yang namanya jiwa seseorang itu di dalam Islam itu bukan jiwa seseorang yang hidup, tapi ketika seseorang sudah meninggal pun di dalam Islam itu sedemikian dimuliakan. Maka saking dimuliakannya seseorang ketika dia sudah meninggal pun Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada kita yang masih hidup, kalau kita pergi ke kuburan, kata Rasulullah itu jangan duduk di atas kuburan. Karena apa? Kata Rasulullah, lebih baik bagi kalian itu untuk duduk di atas bara api selama 40 hari 40 malam daripada kalian itu duduk di atas kuburan. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal pun sedemikian dimuliakannya oleh Allah. Ini yang terjadi merata di mana-mana. Orang pada pergi nganterin jenazah, insya Allah niatnya baik, tapi karena tidak berpengetahuan, gugek tidur duduk dengan enak. Nah, yang berikutnya hadirinillah adalah hifdzul aulad, memelihara keturunan, agar keturunan terpelihara, agar manusia itu ada dan ada lagi. Allah mengharamkan zina, mengharamkan pelacuran, bahkan zinahnya itu bukan hanya zinahnya tapi muqaddimah untuk terjadinya perzinahan pun dilarang oleh Allah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang zahara, yang nyata pun dilarang, wa ma batan, dan juga yang tersembunyi. Dengan berduaan dengan bukan muridnya, karena yang ketiganya itu adalah setan. Hanya hadirin rahimakumullah, sebaliknya kalau zina dilarang, menikah diwajibkan, kalau memungkinkan
memiliki istri 2 atau 3 ya silahkan. Tapi saya belum bisa, nah bukan apa-apa. Dulu waktu guru nerangin tentang punya istri kedua itu, saya nggak masuk kelas, jadi saya nggak tahu nih caranya. Sama alasan si kekunaon cina si eta mah cade teu bisa ngomong R baheula di SD. Nah, ketika guru menerangkan cara mengucapkan huruf R nggak masuk. Karena nggak masuk jadi cade nggak bisa ngomongin huruf R. Hibdudin, hibdul mal, hibdun nafs, hibdul aulad. Yang berikutnya adalah untuk memelihara keyakinan, memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan. Yang berikutnya untuk memelihara akal, hibdul akli. Islam melarang mabok-mabokan, merusak akal. Dan masalah dirahmatullah bukan tanpa alasan kalau Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika seseorang minum minuman keras maka salatnya itu tidak berarti baginya dalam waktu 40 hari. Itu bukan tanpa alasan. Kenapa Rasulullah mengatakan 40 hari? Karena kesininya diketemukan bahwasanya pengaruh alkohol itu akan hilang setelah 40 hari. Akal dilarang, syirik itu kan merusak akal. Dilarang judi merusak akal. Seseorang menjadi penggemar judi itu kan mau tidak mau dia itu telah menjadi orang yang halu, ya, orang yang memiliki halusinasi yang masya Allah mengerikan. Dahulu itu kan ada judi itu greyhound itu balapan anjing, ya, balapan anjing di Senayan, lalu sininya itu PSBB lah, main bola segala macam itu ini ya. Itu balapan anjing kan, anjing nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai nomor sekian ya dibalapin. Kalau juara ke-1-nya itu nomor 3, juara keduanya nomor 4, keluar angka 34 gitu. Ya. Nah, balap anjingnya di sana kita tidak melihat, di sini orang itu rumus. Kan gelo. Anjing yang bertandingnya kita lihat, di sini kita kerumus coba. Iya. Togel kan ya, togel seperti itu. Dan masalah di rumah Allah ya, di antaranya kan orang yang sudah rusak ininya itu, akhirnya rusak ke segala macam, termasuk rusak hartanya. Ada seseorang ya yang karena demennya sama judi, dia itu judi sampai habis segala macamnya itu, dia itu kemudian bersemedi di satu kuburan ya sampai 3 hari 3 malam, sampai kemudian ada kuncen kuburan disebutnya itu Mbah Gulutuk. Disebut Mbah Gulutuk karena si kuncen ini hanya tinggal kepalanya saja. 3 hari 3 malam terus semedi ya. Kemudian si kuncen itu keluar, kenapa sih kamu itu, ada apa? Kemudian ngomong, Mbah saya itu habis segala macam karena judi. Maka tolong saya, kalau ada nomor jitu untuk saya, buat saya pasangin. Kalau sering Mbah Gulutuk itu, kamu itu masih mending. Baru habis sawah, habis rumah, habis garasi, habis itu ini, saya itu cuma tinggal kepala doang nih habis judi itu. Lebih riwa aing macana gitu ku judi itu. Karena udah kecanduan itu masalah kan, segala macam itu dijadiin judi. Bahasana kan lah usian memuangnya sana. Olahraga kan seperti itu ya. Mau volinya, mau badminton, ya capek-capek usian. Coba, itu benar. Sampai
Sampai ada suatu bos, ada seorang bos di suatu perusahaan ya, mendengar kabar tentang bawahannya yang senantiasa judi dan kemudian dipanggil. Kata bosnya itu, saya capek mendengar kamu datang berita sama saya, kamu itu pecandu judi banget. Enggak bos, saya sudah berhenti judi, saya sudah berhenti taruhan. Si bos itu kan nggak percaya, enggak saya nggak percaya sama kamu bos, kalau bapak nggak percaya sama saya sudah berhenti taruhan, bapak berani taruhan berapa sama saya? Jadi kata percaya batu dong, ini dijadikan judi kan? Habdul akli. Tadi kan akal itu modal. Maka yang berisi itu adalah modal. Sampai Allah dalam surah Al-Baqarah sebelum berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi kata ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian, dan mereka semua bersujud kecuali iblis. Kenapa Allah memerintahkan sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam, atau kapan Allah memerintahkan agar malaikat sujud kepada Adam alaihissalam? Allah memerintahkan mereka sujud itu setelah Allah dalam ayat sebelumnya berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengilmui Adam, baru kesananya itu ada perintah dari Allah kepada malaikat untuk sujud. Artinya ya, kemuliaan kita itu ya, diantaranya tergantung pengetahuan yang kita miliki. Surah Al-A'raf itu dikatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami menginginkan niscaya kami akan mengangkat orang tersebut biha, dengan ilmu yang kami berikan kepadanya. Wa tu alaihim naba alladzi atainahu ayatina, bacakanlah ya Rasulullah tentang seseorang yang telah kami berikan pengetahuan kami kepada mereka. Fansalakha minha, tapi kemudian orang tersebut tidak mengupayakan dirinya itu sesuai dengan pengetahuannya. Sebenarnya diteruskan, walau syi'na la rafa'nahu biha, dan kalaulah kami kehendaki niscaya kami akan angkat orang tersebut itu dengan ilmu yang kami berikan kepadanya. Tapi kenapa tidak diangkat? Karena orang tersebut tidak mengupayakan agar kelakuannya itu, agar amal perbuatannya itu sesuai dengan pengetahuan. Hadirin rahimahullah, pas jam 9 insyaallah itu ya, mukadimah kajian kita sebelum depannya insyaallah kita membahas surat-surat pendek dalam sana. Mungkin satu kali pertemuan lagi kita mukadimahan kajian kita ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita agar kita bisa menjalankan pemahaman kita. Berbanyak hati dunia hasanah, bil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.